Halo sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. PT PAL Indonesia baru saja membocorkan proyek yang tengah digarapnya secara mandiri lewat sebuah postingan akun Instagram @PT PAL Indonesia pada tanggal 28 Maret tahun 2022 lalu. Sobat sekalian, Indonesia merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan laut Indonesia harus tetap dijaga dengan memperkuat alutsista matra laut guna menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini, PT PAL Indonesia telah melakukan pembangunan 6 unit kapal cepat rudal, dan 2 diantaranya kapal cepat rudal ke-5 dan 6, yang dimana proses rancang bangun dilakukan secara mandiri oleh PT PAL Indonesia, baik platform hingga sistem sensor dan senjatanya. Sobat sekalian, hadirnya kapal cepat rudal ini menjadi bukti nyata kapabilitas PT PAL Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan matra laut dalam negeri, untuk memperkuat serta memodernisasi kebutuhan alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menyebut bahwasanya tanpa kekuatan maritim yang kuat, tidak mungkin negara kita kuat. Serta, ditopang dengan industri pertahanan yang kuat, agar kita tidak bergantung dengan industri pertahanan luar negeri. Sebelumnya, armada baru TNI Angkatan Laut, yakni KRI Kapak, yang merupakan kapal cepat rudal 60 meter buatan PT PAL, baru saja diresmikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. KCR 60 meter ke-5, KRI Kapak yang akan dipakai mempersenjatai TNI AL, diresmikan Menhan Prabowo Subianto pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 lalu. Sobat sekalian, menurut PT PAL, kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem persenjataan yang lengkap, seperti radar pengawasan, sistem IFF, CMS-3 konsol, main gun 57 mm, surface-to-surface missile launcher, secondary gun 20 mm, sistem ESM, dan decoy launching system. KCR ini dapat berlayar hingga 5 hari, dan melakukan berbagai misi, seperti perang anti permukaan, serta patroli lepas pantai di perairan teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Selain fungsi dasar di atas, KCR 60 meter, juga memiliki fungsi tambahan, untuk melakukan kegiatan pengawasan, serta pencarian dan penyelamatan atau SAR. Perusahaan Denmark Therma mengumumkan selama IMDEX Asia 2019, bahwa mereka secara resmi dianugerahi kontrak untuk pengiriman C-Series Combat Suite lengkap untuk 4 kapal KCR 60. Sobat sekalian, untuk spesifikasi dari KCR 60 meter ini adalah sebagai berikut. Kapal ini memiliki dimensi panjang 60 meter, lebar 8,1 meter, dan tinggi 4,8 meter. KCR 60 meter ini mempunyai bobot sekitar 460 ton, serta memiliki sistem pendorong handal, yang mampu membuatnya berlayar dan bermanuver dengan kecepatan 28 knot, dan kecepatan jelajah 20 knot. Kapal ini diawaki 43 orang personel dalam pengoperasiannya. Kemudian, untuk di lini persenjataannya, kapal ini dilengkapi dengan 1 buah meriam Bofors 57 mm, 2 buah Denel Vector G12 20 mm, serta 4 buah rudal anti kapal permukaan Exocet MM40 Blok 3, buatan MBDA Perancis. Sobat sekalian, KCR ini merupakan kapal pemukul reaksi cepat
yang dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan unsur pendadakan, mengemban misi menyerang secara cepat, menghancurkan target sekali pukul, dan menghindar dari serangan lawan dalam waktu singkat pula. KCR-60 ini, terbuat dari baja khusus high tensile steel, pada bagian hulu dan lambung kapal, yang juga produk dalam negeri, yang diperoleh dari PT Krakatau Steel Cilegon, sedangkan, untuk bangunan atas kapal menggunakan aluminium alloy. Nah, selain itu, kapal ini juga memiliki kemampuan patroli, dengan jarak tempuh dan kecepatan jelajah mumpuni, untuk menjaga laut teritorial Indonesia yang luas, pada kondisi Seastat 6, dan kemampuan pengoperasian senjata, pada pengoperasian senjata pada Seastat 4. Dengan kecanggihan, KCR-60 meter ini, maka Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana membanggakan bagi PT PAL Indonesia. Prabowo Subianto, mengungkapkan kemungkinan untuk memasarkan KCR-60 meter ke luar negeri. Sementara itu, pembangunan kapal ini, untuk memperkuat dan memodernisasi kebutuhan alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut, sekaligus merupakan bagian dari kemandirian pemenuhan alutsista, sesuai dengan amanah undang-undang. Pembangunan kapal cepat rudal ini, tidak hanya meliputi pembangunan platform, tetapi juga termasuk pada instalasi sistem sensor dan senjata. Sobat sekalian, dengan hadirnya kapal cepat rudal ini, diharapkan dapat menjaga kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah Natuna Utara. KCR-60 meter ini, juga menjadi bukti bahwa kualitas alutsista buatan anak bangsa Indonesia, tak perlu diragukan lagi, dan dapat bersaing dengan alutsista buatan luar. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.